Hai, minasan ohayo gozaimasu. Hamare no Selin desu. Minasan wa genki desu ka? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar bahasa Jepang ya. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah pelajaran bab 1 atau pola kalimat yang paling dasar, paling gampang di bahasa Jepang. Sebelum masuk ke bab 1 ini, minasan harusnya udah bisa baca katakana hiragana dulu ya. Karena itu ilmu dasar yang harus dikuasai sebelum masuk bab sih sebenarnya. Nah, di pola kalimat pertama ada kata benda 1, partikel wa, kata benda 2, des. Huruf ini kalau di hiragananya itu dibacanya ha kan ya. Tetapi karena ini di sini adalah partikel, jadi dibacanya berubah jadi wa. Partikel itu dalam bahasa Jepang bisa disebut kata bantu. Dan masih banyak lagi beberapa partikel atau kata bantu lain yang nantinya akan kita pelajari di bab selanjutnya. Partikel wa berfungsi untuk menunjukkan subjek atau topik dalam suatu kalimat. Dan untuk des di sini berfungsi untuk menutup kalimat dengan akhiran kata benda atau kata sifat yang positif. Contohnya di sini ada watashi wa ari desu. Watashi wa sensei desu. Itu ya. Kata yang ditulis sebelum partikel wa, watashi ini ya. Watashi ini biasanya diartikan duluan. Jadi kata yang ditulis sebelum partikel wa itu diartiin duluan. Jadi kalau watashi wa ari desu berarti artinya saya adalah ari. Karena watashi ini saya ya. Watashi wa sensei desu. Sebelum partikel wa ada watashi berarti artinya saya adalah guru. Seperti itu. Lalu di pola kalimat kedua atau di bunpo kedua itu ada kata benda 1 wa, kata benda 2 ja arimaseng atau dewa arimaseng. Sama halnya dengan des yang diletakkan di akhir kalimat. Tapi kalau des itu kan tadi untuk bentuk positif ya. Nah, kalau ja arimaseng atau dewa arimaseng ini bentuk negatifnya. Oh iya, ini di sini meskipun ditulisnya masih DH, tapi dibacanya dewa ya, sama kayak partikel tadi haknya jadi wa. Oke, contohnya di sini ada watashi wa ari ja arimaseng. Kalau positifnya kan watashi wa ari desu. Artinya saya adalah ari. Itu adalah pernyataan yang benar. Tapi ketika saya bukan ari, jadi saya ngomongnya watashi wa ari ja arimaseng. Artinya saya bukan ari. Contoh lagi, watashi wa sensei desu. Saya adalah guru. Kalau saya bukan guru, berarti ngomongnya watashi wa sensei ja arimaseng. Watashi wa dani desu. Kalau saya dani. Tapi kalau saya bukan dani, berarti kita pakai yang negatif, yaitu ano hito wa dani ja arimaseng. Orang itu bukan dani. Saya dani, orang itu bukan dani. Jadi gitu ya. Jadi watashi wa dani desu. Ano hito wa dani ja arimaseng. Jadi kalau desma berarti dia harus sesuai fakta. Kalau ja arimaseng itu tidak sesuai fakta ya. Selanjutnya ada partikel ka. Partikel ka di sini diletakkan di akhir kalimat setelah des. Dan cara pengucapannya dengan meninggikan intonasi. Fungsi ka di sini itu untuk pertanyaan, untuk sebuah pertanyaan. Ka itu nggak punya arti khusus karena dia harus menyesuaikan dengan pernyataan sebelumnya ya. Sini ada contohnya. Dani sang wa Indonesia jing desu ka? Gitu. Dani sang wa Indonesia jing desu ka? Artinya, apakah saudara Dani orang Indonesia? Tuh. Ari sang wa
Sensei desu ka? Apakah Ari sensei? Apakah Ari guru? Kan ya. Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Gitu. Jadi ka di sini menyesuaikan ketika kita bertanya. Jadi untuk artinya sendiri nggak ada arti khusus ya di ka ini. Oke, selanjutnya ada partikel mo. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, mo itu punya arti juga. Partikel mo ini digunakan untuk menggantikan partikel wa untuk subjek apabila pernyataan kedua sama dengan pernyataan pertama. Contohnya, Ari-san wa sensei desu. Dani-san mo sensei desu. Saudara Ari adalah guru. Saudara Dani juga guru. Sama kan pernyataan 1, Ari guru, Dani juga guru. Jadi pernyataan 2 itu harus sama dengan pernyataan yang pertama. Selanjutnya ada Watashi wa Indonesia kara kimashita. Ano hito mo Indonesia kara kimashita. Saya berasal dari Indonesia. Orang itu juga berasal dari Indonesia. Jadi kita sama-sama orang Indonesia. Gitu. Jadi pernyataannya sama ya. Selanjutnya ada Gunawan sang wa gakusei desu. Rara sang mo gakusei desu. Gunawan adalah pelajar. Saudari Rara juga pelajar. Jadi sama-sama pelajar. Nah, simo ini juga bisa digunakan untuk pertanyaan. Ketika misalnya kita ngelihat kayaknya ini orang sama deh. Kita bisa nanya, ano kata wa isa desu. Anata mo isa desu ka? Kayak gitu ya. Orang itu dokter. Kamu juga dokter bukan ya? Gitu. Misalkan dia juga sama pakainya putih-putih gitu, dan tadi ngobrol sama orang itu gitu kelihatan. Jadi ketika kita nanya, orang itu dokter, kamu juga dokter ya? Gitu. Berarti pakainya partikel mo. Ano kata wa isa desu. Anata mo isa desu ka? Gitu ya. Selanjutnya ada terakhir di bab ini ya, ada partikel no. Partikel no di sini berfungsi untuk menjelaskan posisi atau jabatan di suatu tempat. Jika memakai partikel no, depan dan belakang atau di antara partikel no-nya ini harus kata benda. Jadi kata benda, no, kata benda. Contohnya di sini ada Faisal sang wa SMK Pertiwi no gakusei desu. Artinya, saudara Faisal adalah siswa SMK Pertiwi. Contoh lagi, Rima sang wa hamare no sensei desu. Saudara Rima adalah guru hamaren. Contoh lagi, Mira sang wa Yamaha musik no saing jarimaseng. Artinya saudara Mira bukan pegawai Yamaha musik, karena tadi jarimaseng tadi untuk negatif ya. Untuk yang berlawanan, yang tidak sesuai dengan kenyataan gitu. Jadi pakainya jarimaseng. Oke. Itu tadi penjelasan singkat bab 1. Gimana, menasang gampang kan belajar bahasa Jepang? Semangat terus belajarnya ya. Arigatou gozaimasu.